Psikologi. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nur Ayu Sulsenityas yang akan menemani teman-teman semua di episode podcast kali ini. Di episode podcast kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang sedang mencari pengalaman, prestasi, maupun pengembangan diri, yaitu program kreatif mahasiswa atau yang disingkat PKM. Nah, banyak sekali mahasiswa yang tertarik mengikuti PKM, tetapi masih bingung mulainya dari mana. Dan ada juga yang mikir, aduh PKM itu sulit, rumit, apalagi itu kayaknya untuk mahasiswa tertentu saja deh. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas,nya langsung dari pengalaman nyata agar teman-teman semua mendapatkan gambaran yang sangat jelas dan realistis. Nah, tentu aja aku nggak sendirian nih. Ada narasumber hebat dari tim PKM Fakultas Psikologi di kampus kita. Sebelumnya perkenalan diri dulu kali ya Kak. Sebutin nama, angkatan berapa, dan mengikuti PKM di bidang apa. Oke, sebelumnya halo semuanya, perkenalkan nama aku Cemara Camarantus Poco, teman-teman bisa panggil aku Cemara. Aku dari jurusan Psikologi angkatan 25. Nah, kemarin aku ambil PKM di skema RSH atau Riset Sosial Humaniora. Hebat banget ya Kak. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak, kalau PKM di bidang Kakak itu tuh kayak gimana sih gambarannya? Kebetulan kemarin aku lebih ke penelitian ya. Kita kemarin eksperimen, kita bikin semacam alat intervensi untuk membantu. Kalau kita kemarin sasarannya itu di anak-anak yang ada di lapas. Tujuannya adalah untuk membantu mereka buat mengurangi distres atau stres psikologis yang mereka alami. Karena kan di lapas pasti banyak tekanan-tekanan ya, entah itu dari dalam lapas itu sendiri ataupun dari luar lapas kayak stigma sosial. Nah, kita mau mencoba nih membantu teman-teman yang ada di lapas untuk tidak stres, untuk bisa lebih enjoy sama hidupnya meskipun mereka terjerat suatu kasus dengan alat intervensi yang kita kembangkan sendiri seperti itu. Hebat sekali ya Kak, keren banget. Itu berarti alat intervensinya tuh apa ya, gimana ya Kak? Oke, kemarin karena kita targetnya itu ke anak-anak, jadi kita bikin alat intervensi yang sekiranya fun buat dimainin sama anak-anak. Jadi kita bikin mainan yang namanya Papan Serena. Nah, Papan Serena ini basicnya itu monopoli. Jadi mainannya itu mirip-mirip sama monopoli, aturannya juga mirip-mirip sama monopoli. Cuma kita di sini nambahin sentuhan gitu ya dari komunitas sama psikologi sosial. Jadi dia tuh basicnya adalah layanan kesehatan mental yang basicnya itu adalah komunitas dan psikologi sosial, psikologi Islam gitu. Jadi di dalam monopoli itu nanti ada hal-hal yang berkaitan sama psikologi Islam. Nah, selain itu juga di monopoli itu sendiri, di Papan Serena sendiri nanti tuh mengajak anak-anak atau yang ada di lapas itu untuk ibaratnya menerima semua kondisi yang mereka alami saat ini gitu. Itu konsepnya kalau yang monopoli itu gimana ya Kak? Oke, jadi kita punya papan gitu, papan permainan Papan Serena ya. Itu lumayan gede, ukurannya 20 cm kali 20 cm kalau nggak salah. Nah, itu kita nanti main bareng-bareng kayak monopoli biasa gitu. Nanti ada pionnya itu dari mobil. Nanti kita bergilir kayak lempar dadu, terus nanti pion-pionnya digeser. Nah, di kotak-kotaknya itu ada elemen-elemen kayak kartu penerimaan diri. Ini tujuannya untuk membantu mereka lebih menerima diri mereka tentu saja. Terus ada kartu spiritual. Kartu spiritual ini
Dia basicnya adalah psikologi Islam, jadi dia lebih ke gimana caranya untuk meningkatkan spiritualitas mereka. Kemudian ada kartu afirmasi juga. Kartu afirmasi ini tentu saja untuk memberikan afirmasi positif pada mereka sehingga yang di otak mereka tuh nggak hal-hal yang negatif kayak stigma sosial kayak gitu. Nah nanti kalau mereka jatuh di salah satu kotak-kotak itu, mereka akan ngambil kartu dan di dalam situ tuh ada tantangan-tantangan yang mencakup aspek-aspek yang itu tadi. Nah selain itu ya kalau di monopoli kan biasanya ada kayak beli-beli gitu ya, beli negara. Nah kalau di sini kita nggak beli negara tapi kayak beli apa namanya ya, kayak semacam bangunan-bangunan sosial kayak SMA, SMP kayak gitu. Nah selain itu kita juga punya buku pendampingnya. Buku pendampingnya itu namanya buku catatan titik pelaku. Nah, jadi kan tadi ada kartu-kartu gitu ya, kartu penerima diri. Nah, di dalamnya itu kan ada tantangan-tantangan. Nah, tantangannya itu nanti dituliskan di stick note. Stick note-nya nanti ditempelin di buku catatan titik pulangku itu. Nah, buku catatan titik pulangku ini nanti dibawa sama mereka ke dalam kamarnya mereka untuk ibaratnya itu kayak self help. Jadi kalau mereka lagi ngerasa kurang percaya diri atau merasa kayak stres gitu, mereka bisa buka catatan itu yang isinya afirmasi-afirmasi positif atau kartu apa hal-hal yang mereka dapetin dari permainan yang bisa membantu mereka untuk lebih percaya diri lagi seperti itu kurang lebih. Oh, berarti itu untuk motivasi mereka ya, agar tetap semangat terus untuk hidup. Iya, motivasi lebih ke kayak meskipun kamu sekarang ada di lapas, berbeda dari yang lainnya, kegiatan kamu terbatas, tapi kamu tuh bukan orang yang bisa direndahkan gitu aja. Kamu masih punya value, kamu masih punya hal-hal yang ada di diri kamu yang bisa kamu gunain nih suatu saat kalau misalnya kamu keluar dari lapas kayak gitu. Jadi lebih ke mempersiapkan diri mereka kalau nanti keluar lagi ke masyarakat, kembali lagi ke masyarakat, mereka jadi lebih siap. Oh, keren banget sih Kak itu. Terima kasih. Ini apakah Kakak bersedia untuk lanjut ke pertanyaan intinya Kak? Iya boleh. Yang lebih dalam lagi gitu ya. Oke, jadi Kakak bisa ceritain dulu nggak kalau misalkan nih Kakak itu masuk di bidang PKM ini tuh karena apa gitu? Oh, kenapa ambil ini ya, Iya, RSK kenapa gitu ngambil? ya? Sebelumnya, pertama karena kita kan basicnya psikologi, sedangkan sosial humaniora itu cukup banyak bergerak di kemanusiaan gitu ya. Jadinya mungkin lebih relevan gitu. Nah selain itu, aku sama Rahma, ketua timnya, itu juga udah punya pengalaman ibaratnya di penelitian. Jadi kita maunya karena kita udah punya pengalaman di penelitian, kita ambil aja penelitian gitu-gitu untuk memperluas pengetahuan kita, untuk mengasah keterampilan kita di penelitian supaya bisa membantu kita di skripsi nantinya kayak gitu. Jadi PKM itu tuh bisa membantu untuk agar tidak skripsi gitu ya Kak? Atau bagaimana? Tergantung skemanya sih. Kalau di skema aku kebetulan ada peluang untuk kayak gitu. Cuma kan karena kita ini outputnya salah satunya artikel. Nah artikel ini nanti bisa dikonversikan ke skripsi, tapi khususnya itu untuk penulis pertama doang. Nah di sini kebetulan penulis pertamanya itu ketua timnya. Cuma katanya agak ribet sih. Jadi jangan berharap banyak ya. Aduh. Kalau untuk tim PKM itu sendiri itu harus sesuai sama angkatannya, misal kalau misalkan angkatan 25 harus angkatan 25 semua atau bagaimana Kak? Oh enggak sih. Kalau dari pihak SSC-nya itu menyarankan di mix kayak lebih baik beda angkatan juga beda jurusan. Jadi kalau misalkan beda prodi itu bisa ya Kak? Bisa banget. Kebetulan aku juga ada satu anggota yang dari PGSD. Keren sih Kak, keren banget itu. Apalagi kan kalau misalkan beda prodi itu kan beda pemikiran juga ya Kak. Benar. Jadi bisa menambah kreativitas juga ya Kak. Benar. Karena apa ya, temanku ini yang dari PGSD kan ya otomatis sudah cukup banyak pengalaman menghandle anak-anak ya. Jadi di waktu kegiatan sama anak-anak juga dia bisa ngajarin kita gimana sih caranya ini biar kondusif gitu.
Menarik. Kakak ini dari semester berapa mulai tertarik untuk mengikuti PKM? Mulai tertarik kayaknya waktu diajak sama Rahma itu semester berapa ya berarti ya? Kayak semester 4 akhir deh, itu mulai diajak sama Rahma, kayak Cemara ikut PKM yuk, aku diajak sama ini gitu. Terus aku tanya, ngapain kita? Aku sih maunya penelitian. Nah karena aku memang cukup tertarik sama penelitian, jadi oh ya udah boleh. Itu untuk tim PKM kakak sendiri itu terbentuknya apa gimana gitu awal mulanya? Kalau awal banget yang pertama diajak itu Rahma sama anggotaku yang namanya Una atau Husna. Nah Rahma ini uh, uh, ngajak aku terus. Nah karena dari SSC-nya itu disarankan beda prodi atau beda angkatan, nah Rahma ini cari kenalan yang dari prodi lain, ketemulah itu yang prodi PGSD. Terus habis itu habis kebentuk udah fix timnya, kita tinggal cari dosen pembimbingnya atau dosen pendampingnya. Karena kebetulan aku sama Rahma dulu sempat pernah berinteraksi sama Bu Ayu waktu jadi asisten praktikum di matkul PDA. Jadi yaudah kita sama Bu Ayu aja. Berarti kalau dosen pembimbing itu bisa dipilih atau gimana Pak? Kita milih sendiri kalau dosen pendamping. Jadi dari ketuanya itu memilih gitu. Iya, kayak tinggal cari aja ya. Kita dosen pendampingnya mau siapa ya gitu. Nanti kita tinggal tanya aja beliau bersedia atau enggak. Untuk penyusunan proposalnya berapa lama tuh Pak? Kemarin aku udah tanya ke Rahma karena aku lupa-lupa ingat. Katanya sekitar 6 bulan apa ya? Kayak Desember 2024 akhir. Terus katanya submitnya itu Mei, Juli udah pengumuman. Cepet banget. Itu maksudnya cepet gak sih Kak? Nggak tahu sih. Nggak tahu cepet atau lama. Wah. Untuk menurut kakak tuh tantangan terbesar di penyusunan proposal tuh apa? Kayaknya lebih ke manajemen anggotanya aja ya, karena kita kan pasti punya kesibukan sendiri-sendiri. Sedangkan kita nggak mungkin handle semua bagian proposal sendiri kan, pasti harus bagi-bagi tugas. Cuma kan ya kita udah punya target ini selesai hari ini atau hari kapan gitu. Ya karena teman-teman punya kesibukan sendiri-sendiri, pasti kan kadang-kadang nggak bisa ngehandle sampai tepat waktu gitu kan. Terus belum lagi mereka suka ngilang-ngilangan, kayak kadang nggak ngabarin dulu gitu, ini aku mau kayak gini dulu ya, nanti ini aku kerjain ini, tuh kadang-kadang enggak, jadi kitanya ya bingung, ini mau kita handle tapi kan itu tanggung jawabnya dia, kita mau melatih dia untuk bertanggung jawab, tapi kalau kita nggak handle nanti ini proposal nggak kelar gitu. Paling gitu sih di manajemen timnya yang agak susah, karena kebetulan waktu pertama itu kan ibaratnya awal terbentuk banget, jadi kita belum tahu karakter mereka masing-masing gimana, jadi mau negur yang gimana-gimana masih belum enak ya, paling gitu sih. Iya, berarti kadang ada miskomunikasi juga ya antara anggota gitu. Benar banget. Untuk menurut kakak nih, yang paling sulit di bagian proposal tuh yang disusun tuh apa? Bisa kayak latar belakang atau metodologi atau apa? Menurutku tiap bagian ada susahnya sendiri-sendiri sih. Kalau di pendahuluan kita kan harus merancang kayak apa yang mendasari kita untuk bikin ini kan, apa program ini. Nah di situ kita harus jelasin sejelas-jelas mungkin kenapa kita memilih itu. Itu jadi tantangan sendiri, belum lagi literaturnya kan. Di kajian pustaka seperti itu, kita kan ada ibaratnya tuh variabel namanya berbasis kesehatan mental berbasis komunitas gitu kan. Nah itu tuh literaturnya cukup susah, jadi waktu itu udah sampai nyari ke jurnal internasional pun sedikit susah. Akhirnya itu dibantu sama Bu Ayu, alhamdulillah bisa.
Kalau di metode sendiri, karena ini basicnya eksperimen, sedangkan aku dan timku itu belum pernah eksperimen sama sekali, jadi kita tuh kayak masih belum ada gambaran kita tuh mau ngapain, tahap-tahapannya tuh kayak gimana. Jadi itu jadi tantangan tersendiri sih, buat kayak ini kita sebenarnya mau ngapain, ini nanti besok kita mau gimana, kalau ternyata metodenya salah tuh gimana gitu. Paling itu sama RAB juga cukup pusing sih karena itu digunain buat kedepannya, kita belum bikin, jadi kita kayak masih merancang apa-apa aja yang perlu disiapkan, sedangkan pasti suatu saat bakal berubah kan, jadi itu bikin pusing juga. Aduh, pusing juga ya ini ya Banyak banget part proposalnya. yang bikin pusing. Wah, itu gimana tuh komunikasi antar timnya? Kalau kita biasanya lebih ke diskusi langsung sih, kita lebih sering ketemu buat apa bagi tugasnya, pengerjaannya juga, terutama di bagian RAB yang kuisal itu kita juga lebih seringnya diskusi langsung. Untuk dosen pembimbingnya kakak itu udah terlibat di bagian proposal atau bagaimana? Udah dari awal atau saat sudah keterima gitu kak? Oh, dari awal banget sih sebenarnya. Kayak sebelum bimbingan pertama, kita udah siapin ide-ide dulu nih. Kita mau kayak gini, kayak gini, kayak gini. Waktu itu kita emang targetnya pengen ke anak-anak karena salah satu dari kita kan ada yang PGSD. Jadi ibaratnya biar lebih relevan gitu lah sama dia, biar gak jomplang banget gitu. Nah, habis itu kita bawa ide-ide itu ke waktu bimbingan pertama ke Bu Ayu. Terus habis itu kita diskusiin ini idenya kayak gini Bu. Gitu. Terus nanti sama Bu Ayu, beliau kasih masukan-masukan kayak gini. Terus karena waktu itu apa ya, kita masih belum jelas gitu loh targetnya memang masih anak-anak, cuma programnya apa itu kita belum tahu. Nah dari situ, dari diskusi sama Bu Ayu kita dapat insight sama Bu Ayu kayak kalau ke anak-anak kayaknya mending kita coba ke LPKA kali ya, karena kebetulan masih sedikit nih penelitian ke anak-anak di lapas gitu. Oke, kita setuju soal itu, terus kita diskusi-diskusi lagi sampai kebentuklah judulnya yang sama-sama oke. Jadi dari awal banget penentuan judul, terus habis penentuan judul, Bu Ayu juga ngebantuin kita untuk kayak ngarahin ini pendahuluannya isinya ini ya gitu. Terus selama proses pengerjaan proposal juga beliau sering review-review lagi, ini proposalnya ada yang perlu kurangin nggak, atau ada yang perlu ditambahin nggak, atau ada yang perlu diganti nggak, kayak gitu. Itu beliau banyak banget membantu sih. Berarti ini ya mendampingi dan membimbing step by step-nya Iya, gitu ya? alhamdulillah aku dapat dosen pendamping yang nggak lepas tangan gitu. Wah, keren banget sih itu dosennya. Terima kasih Bu Ayu. Untuk proses seleksi PKM-nya itu menurut kakak terlalu ketat atau gimana nih kak? Hmm, dibilang ketat, jelas ketat ya, karena saingannya kita nggak cuma PT se-universitas, tapi kan se-Indonesia. Nggak cuma PTS doang, tapi juga PTN, yang pasti jelas ketat. Dari di awal juga udah dijelasin apa-apa aja nih yang bikin proposal kita tuh gugur, dan itu ternyata bahkan hal sesepele format pun itu bisa bikin proposal tuh gugur. Aku tuh inget banget waktu itu lagi pendampingan sama salah satu reviewer dari luar universitas. Beliau tuh kayak waktu itu kayak nge-review proposal-proposal kita gitu kan. Terus ada yang penempatan halamannya itu salah gitu. Terus dia bilang, ini apa yang salah gitu. Terus halamannya Pak, betul, ini nih nanti gugur, ini mati proposal kalian gak bakal lolos. Di situ kayak ternyata format sepenting itu ya. Kayak bayangin judulnya udah bagus, programnya udah bagus, tapi gugur gara-gara format, kan sayang banget ya. Tuh teman-teman, format itu sangat penting ya. Betul. Padahal sesepele itu gitu. Kakak kan udah lolos pendanaan ya kak, dan sudah menjalani programnya. Itu dari kakak sendiri itu gimana strateginya agar bisa proposal itu lolos pendanaan?
Strategi khusus sih nggak ada ya, maksudnya kita mah ngikutin aja step by stepnya yang diarahkan sama SSC juga sama buku panduannya. Yang paling pentingnya cuma tinggal idenya aja sih yang bisa menarik aja gitu, kayak karena orang-orang kan pasti bakalan pay attention gitu ya kalau misalnya idenya itu sendiri menarik. Strategi khusus nggak ada deh, sisanya serahin ke Allah aja. Banyak-banyak berdoa Iya, ya. banyak berdoa. Kakak ini sempat mengalami revisi berkali-kali nggak Kak dari dosen pembimbing gitu? Oh jelas, karena uh, gimana pun juga dosen kan yang paling paham lah ya, ibaratnya penyusunan proposal kayak gimana, penyusunan artikel kayak gimana, terus buat rancangan penelitiannya atau kayak gimana, kan dosen yang paling paham. Jadi kita ya bentar-bentar revisi gitu. Terus belum lagi ada turnitin juga, aku lupa sih minimalnya berapa. Kalau misalnya tinggi kan harus revisi-revisi lagi, para frase lagi. Terus nanti dari universitas kan juga ada seleksinya, 2 tahap tuh kalau nggak salah. Kalau misalnya lolos kan nanti tetap ada revisi, jadi revisi lagi. Terus kalaupun lolos tahap terakhir, itu juga nanti revisi lagi sebelum kita submit ke Simbil Mawanya. Jadi banyak banget revisi aja. Waduh, pusing banget ya Kak berarti. Jelas, semua aku bacanya. Kayak ya Allah, ini lagi, ini Iya, lagi gitu ya. Ini lagi, apa nih tidur. Kalau untuk kesalahan umumnya itu pasti ini ya tentang penyusunan kalimatnya atau gimana Kak? Kalau kayaknya sih lebih ke format ya, karena sewaktu pendampingan juga reviewer dari luarnya sering bilang kalau banyak yang mati karena format gitu. Jadi kayak aku pikir kesalahan umum yang cukup sering dilakuin itu gara-gara format sih. Padahal sepele ya Kak. Iya. Kalau boleh berbagi tips menurut apa ya, bagaimana cara membuat judul PKM yang lebih menarik dan bisa lolos gitu Kak? Judul sebenarnya menurut aku base-nya aja dulu yang udah bagus, idenya dulu yang udah bagus itu apa. Kalau ide programnya itu udah bagus, insya Allah semuanya kan bakal menyusul. Menurut aku idenya dulu aja yang ditekanin. Idenya itu harus sebisa mungkin ada keterbaruan. Sebisa mungkin ada keterbaruan. Kayak kalau bisa belum pernah ada sebelumnya, itu pasti bakal diberikan attention banget sama pihak Belmawanya gitu kan. Nah, abis itu selain baru, itu menurut aku sih harus berdampak ke masyarakat luas. Nggak cuma target penelitiannya aja kalau aku ya. Kalau aku kan penelitiannya ke anak-anak di lapas, jadi menurut aku sebisa mungkin programnya itu bisa digeneralisasikan atau bisa dilakukan di orang-orang banyak, nggak cuma anak-anak di lapas aja. Kayak gitu sih. Sisa kalau udah idenya udah mantap kayak gini, sisanya tinggal ke ChatGPT. Waduh, jujur banget ini Kak. Not gonna lie. Aku juga pakai ChatGPT. Ya tinggal pinter-pinteran yang aja sih gunain ChatGPT-nya gimana. Jangan asal copy paste Iya gitu betul. ya. Masih dilihat lagi ini struktur penulisannya udah benar atau belum. Yang penting base-nya aja atau idenya aja. Kalau idenya udah oke, insya Allah semuanya judul mau terserah kalian juga insya Allah dari pihak sananya pasti bakal tertarik kok kalau misalnya programnya aja sendiri udah bagus. Itu ya Kak. Untuk kendala terbesar menurut Kakak yang Kakak hadapi saat pelaksanaan PKM itu apa sih Kak? Kendala terbesar jelas waktu karena aku bikin alat intervensi, jadi waktu pembikinan alat intervensi sendiri itu karena kita perintilannya cukup banyak ya, karena basicnya itu mainan monopoli. Kalau teman-teman tahu kan mainan monopoli itu banyak banget aspek-aspeknya kan. Itu terus karena kita itu kayak papanya itu alat intervensinya nggak yang print atau yang cetak, tapi kita lukis sendiri, kita bikin sendiri pakai triplek.
itu ukurannya 20x20 kan gede, lumayan gede. Iya, gede banget. Itu kita bikin 2, sedangkan yang bisa melukis di tim aku tuh cuma 1. Jadi kita serahkan semuanya ke dia. Jadi kalau misalnya ternyata lukisan dia kurang masuk di selera kita kan agak kurang enak kalau misalnya yang menyampaikan gitu. Itu jadi kendala pertama. Terus perintilannya juga rada ribet karena kita cukup banyak kartu di situ, 3 kartu utama sama 1 kartu dana umum. Kita harus edit, kita harus mikir ini kartu-kartunya mau diisi apa, kita harus konsulin juga ke Bu Ayu, terus kalau misalkan Bu Ayu kurang kita revisi lagi, terus kita juga bikin desain kartunya kayak apa, terus habis itu kita juga bikin uang mainan kan. Tadinya mau beli tapi ternyata kayaknya lebih efektif bikin aja gitu. Ya kita bikin banyak banget. Terus buku pendampingnya juga itu ribet, yang buku titik ulangku itu, karena ternyata kalau cetak di percetakan itu mahal banget. Karena itu kan dibatasin uangnya. Kalau nggak salah waktu itu nggak boleh lebih dari 2 juta atau ya. Sedangkan kita butuh kurang lebih 50 buku, 30 ya, 30 atau 50 buku gitu. Itu kan pasti makan berjuta-juta, jelas nggak boleh. Akhirnya kita putar otak, kita ngeprint sendiri pakai printeran di rumah. Itu makan waktu banyak banget, kita harus print satu-satu, itu cukup ribet sih. Itu kendala yang pertama waktu pembuatan papan seranya itu sendiri. Terus kendala yang kedua itu waktu pelaksanaannya, karena kita basicnya penelitian, eksperimen, sampel itu kan sangat-sangat diperhatikan. Kita waktu itu ngasih sampel itu 40 buat sampel penelitian kita. 20 jadi kelompok eksperimen, 20 jadi kelompok kontrol. Nah, ternyata setelah kita cari tahu, kita tuh rencana awalnya kita cuma kasih intervensi 1 kali doang. Jadi kita 1 kali ke sana buat uji coba, terus habis itu intervensi, habis intervensi udah tinggal datanya kita olah. Nah ternyata itu salah, kita harusnya eksperimen itu nggak boleh 1 kali intervensi doang. Jadi sebisa mungkin harus banyak intervensinya gitu. Jadi yang tadinya kita 1 kali doang targetnya ke sana, kita ke sana sampai 2 kali intervensi kalau nggak salah. Nah ternyata itu tuh cukup memakan ini ya, cukup terjadi kendala karena eksperimen itu sampelnya atau partisipannya itu dari awal intervensi pertama sampai akhir itu tuh harus sama semuanya, nggak boleh ada yang beda. Jadi harus sama, orang yang sama tuh harus mengikuti dari awal sampai akhir. Sedangkan di lapas itu nggak bisa kayak gitu, ada tantangan-tantangan sendiri di mana selama kegiatan itu mereka kan punya kegiatan lain. Waktu itu ada yang ikut kayak sekolah gitu di dalam lapas, terus konseling sama psikolog, terus ada juga kan kayak semacam wawancara gitu sebelum pembebasan. Terus habis itu ada juga yang masa tahannya udah selesai, jadi mereka nggak bisa stay terus gitu. Akhirnya yang tadinya itu 40 yang kita targetkan untuk diolah datanya, dipakai datanya, ternyata yang bisa dipakai itu cuma 16. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri karena di penelitian jumlah partisipan kan itu sangat dipertimbangkan ya. Jumlah partisipan yang sedikit, yang 16 itu kan pasti kayak dipertanyakan banget validitasnya, ini benar nggak gitu kan. Itu jadi tantangan juga sih. Bener-bener detail banget ya itu ya, step by stepnya gitu. Bagaimana kakak mengatur timeline-nya agar tidak kewalahan waktu pelaksanaan PKM ini? Oke, sebenarnya kita sebagian besar itu waktu liburan sih, karena pengumuman itu Juli, dan Juli itu kita lagi baru banget mulai libur semester. Jadi kita lumayan gampang buat ngaturnya. Dan kebetulan kita ngurusin yang ribet-ribetnya itu pas liburan, jadi nggak bentrok sama kegiatan kuliah kan. Cuma di awal banget
itu kita bimbingnya sama Bu Ayu, kita juga nentuin timeline-nya nih. Kayak misalnya di minggu pertama bulan depan kita mulai bikin modul ini ya, buku modul permainan papan Serena ya gitu. Terus abis itu minggu berikutnya kita mulai start ngerjain papan Serenanya gitu. Terus habis itu selanjutnya kita expert judgment, terus uji coba. Habis itu baru intervensinya, terus kita mulai ngerjain ini nih gitu. Kita udah bikin timeline kayak gitu. Terus juga kan ada tanggal-tanggal penting di mana kita harus upload laporan, harus upload konten dan lain sebagainya. Itu kita juga catat di situ biar kita bisa perkirakan ini kita harus mulai ngerjain ini di kapan nih, di tanggal berapa gitu. Pertama itu, meskipun awalnya itu nggak bisa sesuai sama timeline, paling enggak kita jadi tahu gitu loh, maksudnya di depannya ini mau ada apa sih, kita mau ngadepin apa di depannya, jadi kita bisa siap-siap gitu. Nah, waktu pembuatan itu kita itu banyak banget ketemu langsung, diskusi langsung. Kita seminggu itu bisa 3 kali kerja kelompok. Terus kalau waktu udah mulai kuliah, kebetulan emang ada, terutama waktu kita itu kunjungan ke sananya, ke lapasnya. Itu dari SSC dibikinin surat dispensi sih. Tapi kalau di luar itu paling kita tinggal nentuin nih mana yang di hari apa dan di jam berapa yang kita sama-sama free, nanti kita ketemu diskusi gitu. Karena dikhawatirkan kalau misalnya kita lepas, maksudnya kita jalan sendiri-sendiri aja, takutnya kan nggak kepegang. Jadinya kita memutuskan ya udahlah, kita sering-sering aja ketemu gitu. Biar nggak ada miskom juga Iya, ya. biar nggak ada miskom juga. Betul. Itu berarti ada deadline-deadline-nya gitu ya, Kak? Iya, kita dulu bikin cukup banyak deadline sih. Ya meskipun ada yang miss, maksudnya lewat deadline, tapi kan paling enggak udah ada progresnya. Wah, keren banget sih Kak itu. Makasih. Selama pelaksanaan PKM itu menurut Kakak apa sih pengalaman yang sangat berkesan gitu? Kalau aku pribadi, tentu aja waktu proses ini ya, pengambilan data di lapangan. Karena aku belum pernah ke lapas sebelumnya, belum pernah ketemu sama, iya first time banget. Pertama kali ke sana aku tuh yang takut banget, literally. Kayaknya semua orang tuh tahu aku takut karena aku sepucet itu. Tapi setelah menjalani beberapa pertemuan sama mereka, ternyata mereka terlepas dari backgroundnya mereka yang itu, mereka sebenarnya anak-anak biasa, kayak yang seneng kalau misalnya diajak ngobrol, terus seneng kalau misalnya diajak main game. Kayak kita kan awalnya itu sedikit pesimis ya, karena di lapas kan ibaratnya tuh anak-anak yang spesial gitu lah ya. Kayak kita tuh takutnya mereka bisa nggak ya menerima permainan ini, apalagi ada unsur-unsur yang afirmasi positif yang kamu hebat banget hari ini gitu. Itu kan pasti mungkin kita berpikirnya mereka tuh bakal nganggap kalimat-kalimat itu kayak freak apa sih gitu. Kita tuh takutnya di situ, tapi ternyata enggak, mereka menerima dengan sangat baik, mereka seneng mainannya. Jadi kita bisa lebih enjoy juga mendampingi mereka gitu. Terus juga ternyata mereka meskipun terkurung ya ibaratnya, enggak, kegiatan mereka terbatas, mereka tetap punya mimpi, mereka tetap punya cita-cita. Nah terus ya mereka sama kayak kita sebenarnya, ingin ada ruang untuk mencurahkan isi hati mereka. Nah kita kan punya buku catatan titik pulangku itu kan nanti dibawa mereka balik ke ruangan mereka kan, ke kamar mereka. Nah kita itu punya kayak semacam PR untuk mereka untuk mengisi halaman diary atau my diary di buku itu. Jadi mereka disuruh untuk mencurahkan isi hati mereka gitu ibaratnya di diary itu. Nah dari situ kita tahu setelah baca kalau ternyata gini yang mereka rasakan, ternyata mereka kangen sama orang tua mereka masih punya mimpi gitu. Terus ada juga beberapa dari mereka yang
menyesali perbuatannya mereka gitu. Terus ada juga mereka yang bikin puisi dan puisinya itu bagus banget gitu. Terus mereka juga kayak ada yang bilang makasih ke kita karena udah main bareng gitu, karena itu sesuatu yang baru bagi mereka. Kegiatan di lapas kan jelas monoton banget ya, itu baru bagi mereka jadi seneng banget. Dan itu menurut aku sangat spesial sih, karena ternyata ya mereka anak-anak biasa, terlepas dari backgroundnya mereka yang ini gitu, mereka tuh cuma anak-anak biasa yang ternyata salah ambil pilihan gitu, sehingga itu spesial banget. Aku baca bukunya itu ya sampai nangis, kita semua sih sebenarnya, karena cukup terharu sama kisahnya mereka. Aduh, aku dengarnya juga terharu. Apalagi kan mereka benar-benar mencurahkan isi hatinya mereka kan. Iya, karena di lapas itu kan nggak boleh masukin barang-barang pulpen gitu kan. Jadi mereka nggak bisa nulis, mereka mau curhat ke teman pun ya gimana ya, mereka ada di posisi yang sama gitu, kayak dia bisa jadi beban hidupnya lebih berat dari kita, jadi mereka agak sedikit berarti takut membebani mereka gitu kan. Jadi mereka nggak punya ruang untuk mencurahkan apa yang mereka rasakan gitu. Nah, setelah kita kasih itu PR, kita kasih itu di buku, ternyata sedalam itu rasanya mereka sekarang itu, mereka sama orang tua mereka, sesakit hati itu mereka sampai bisa memilih pilihan yang salah. Itu pasti momen paling berharga sih menurut banget. Karena selain itu juga waktu di lapas kita juga jadi punya pengalaman baru kan. Aku punya pengalaman ibaratnya mendampingi mereka bermain, terus aku punya pengalaman pengambilan data penelitian, terus aku punya pengalaman ngomong di depan mereka, di mana aku tuh awalnya takut banget. Ya, cukup seru. Aduh, terharu banget ini. Menurut kakak nih, PKM itu lebih penting sebagai pengalaman atau sebagai prestasi sih kak? Menurut aku dua-duanya sih, sebagai prestasi itu sendiri sama pengalaman. Karena sebagai prestasi dimanapun juga kita saingannya satu ini Indonesia gitu. Meskipun gak lolos PIMNAS, lolos pendanaan itu juga udah suatu prestasi banget kan. Maksudnya itu adalah sebuah peluang yang sangat bagus buat kita berkembang, buat kita lebih punya banyak pengalaman gitu kan. Pengalaman, terus buat pengalaman ya jelas banyak banget pengalamannya. Aku dapat pengalaman pertama untuk merancang alat intervensi psikologi, terus aku punya pengalaman untuk melakukan penelitian eksperimen, aku punya pengalaman melakukan komunikasi yang baik dengan anak-anak, aku punya pengalaman berbicara di depan banyak orang, khususnya anak-anak pada kala itu, terus aku punya pengalaman menyusun artikel, itu banyak banget pengalaman yang bisa didapat. Jadi menurut aku dua-duanya sih. Pengalaman itu penting banget ya kak. Betul, buat upgrade diri. Iya, pengembangan diri ya. Iya betul. Itu berarti dari hasil kakak pelaksanaan PKM itu berarti berhasil ya kak? Berhasil ya, insya Allah kita nganggapnya sih berhasil ya, karena berdasarkan hasil olah data itu sendiri ya ada penurunan di stres dari mereka setelah dilakukan intervensi gitu. Selain itu kita juga memenuhi target kita, di mana kita ingin mereka bisa menerima diri mereka apa adanya gitu kan. Dan berdasarkan buku, kita baca buku catatan titik pulaku itu, berdasarkan apa yang mereka sampaikan di situ, kita jadi tahu ternyata oh iya kita sudah bisa mencapai targetnya kita gitu. Keren banget sih itu kak. Terima kasih. Untuk menurut kakak sendiri tuh dampak PKM itu di CV atau portofolio itu apa kak? Kayaknya lebih ke ini ya, soft skillnya ya, karena di CV kan penting banget nyantumin soft skill kan, kayak komunikasi lah atau apalagi leadership lah kayak gitu kan. Nah itu bisa didapetin waktu kita pelaksanaan program PKM-nya.
Karena jelas komunikasi, kita harus komunikasi sama tim kita harus punya komunikasi yang baik sama tim kita supaya programnya itu berjalan dengan lancar, gak ada miskomunikasi. Leadership jelas ada, dimana kita kan pasti punya bagiannya masing-masing ya. Di bagiannya masing-masing itu kan kita ibarat jadi pemimpin gitu. Dimana misalnya aku bendahara, aku handle uang, otomatis aku yang punya opportunity kan untuk ibaratnya memimpin mereka menggunakan uang-uangnya. Itu bisa jadi leadership, bisa untuk mengembangkan leadership kita, apalagi yang berperan jadi ketua, di mana dia mau handle banyak banget kan, dia mau handle anggotanya, terus dia harus memantau anggotanya juga, dia harus pegang ini itu bakal ngebantu banget untuk di portofolio, khususnya di soft skill sih menurut aku. Keren sih itu. Berarti bener-bener ini ya, penting banget itu PKM di CV atau portofolio gitu ya Kak? Iya, meskipun nggak bisa dicantumkan secara gamblang lolos pendanaan PKM itu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi kan bisa untuk mengupgrade diri kita melalui soft skill atau hard skill yang kita dapatkan waktu PKM gitu. Kakak ini kalau misalkan diberi kesempatan lagi, apakah kakak akan memilih bidang PKM yang kakak pilih sekarang atau beda lagi nih Kak? Kayaknya beda sih. Aku pengen coba PM. Kemarin aku lihat Yumna, teman aku yang ikut PKM juga, itu kan dia PM. Dan kayaknya seru banget ya. Mereka nulis-nulis gitu. Jadi aku pengen coba PM. Sebenarnya kemarin udah ditawarin, cuma aku nggak dulu karena capek. Apalagi kan baru kemarin selesai udah yoga lagi kan. Take a break dulu lah. Oh berarti PKM itu boleh berkali-kali Kak? Boleh. Kalau dari dosen aku bilang boleh. Bahkan dosen aku sendiri itu dia bilang, dosen pendampingnya ya, dia bilang beliau ikut PKM itu 2 atau 3 kali gitu. Ya lolos PIMNAS sekali. Jadi boleh kalau misalnya mau coba lagi. Itu kalau misalkan mau coba lagi tapi tetap sama bidangnya boleh nggak Kak? Atau harus berbeda? Boleh sih, boleh aja, yang pasti programnya harus beda. Wah, menurutku ini obrolannya sangat teramat menarik ya teman-teman. Memberikan banyak insight juga tentang PKM gitu ya. Apalagi buat kalian yang pengen join PKM nih, bisa banget gitu ya. Udah ada gambaran nih guys untuk PKM itu sendiri gitu. Terima kasih ya kakak sudah menjadi narasumber di episode prosesi kali ini. Yang sudah berbagi pengalaman dan cerita inspiratif gitu ya Kak. Sebelum podcast ini berakhir, Kakak mau membagikan closing statement-nya tidak Kak? Oke, boleh. Aku udah siapin semuanya. Siap. Silakan Kak, langsung Kak. Buat teman-teman yang masih ragu mau ikut PKM atau takut mau join PKM, aku pernah baca satu kalimat yang bagus banget. Dia bunyinya kayak gini, do it or do not, you will regret both. Jadi lebih baik kalian nyesel karena udah nyoba daripada nyesel karena nggak nyoba. Karena percaya deh, PKM itu banyak banget benefitnya meskipun ribet. Wah keren banget sih itu. Daripada ini ya Kak, nyesel, aduh kenapa nggak ikut PKM? Iya, lebih baik nyesel. Aku kemarin ikut ini capek gitu, tapi kan punya banyak banget pengalaman, punya dapat banyak banget benefit gitu. Apalagi kalau di kampus kita kan ada ini ya, untuk upload sertifikat PKM ya. Iya, wajib. Meskipun nggak lolos pendanaan, cuma sampai tahap proposal aja, itu tetap dapat sertifikat. Dan menurut aku itu tetap dapat benefitnya tersendiri sih, karena penyusunan proposal itu bakal berguna banget buat kalian waktu skripsi nanti atau kalian yang mau penelitian lain. Oke Kak, terima kasih ya Kakak untuk memberikan closing statement-nya. Semoga teman-teman semua yang sudah melihat podcast sesi kali ini, semoga kalian bisa
cepat-cepat join ya untuk PKM gitu, karena sudah ada gambaran nih kalau PKM itu nggak seseram itu kok guys, ya teman-teman. Ya, Siap-siap ribet aja sih. Oke, dan untuk si fans jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga ya untuk melihat episode-episode selanjutnya gitu. Aku Nur Ayu Ningtyas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.